Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, tingkat 1 kelas A, Prodi Profesi Nurse, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, dengan anggota yang terdiri dari pertama, saya sendiri, Lulu Mardia, yang kedua ada Sabrina Aulia Alicia, yang ketiga ada Ginayanti, dan yang keempat ada Nabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi salah satu tugas praktikum dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang diampu oleh Bapak Nana. Adapun praktikum yang akan dilaksanakan adalah praktikum virtual pengukuran dan besaran menggunakan lab virtual Labs. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan beberapa alat ukur dasar, yang kedua, mahasiswa mampu memahami angka berarti, dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan ketidakpastian dari pengukuran tunggal dan berulang. Media yang digunakan dalam praktikum ini adalah lab virtual OLAB, sedangkan alat yang digunakan adalah jangka sorong dan silinder pegal. Dasar teori. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang. Jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan tidak bisa diukur menggunakan pengaris. Jadi, bisa dibilang tingkat ketelitian jangka sorong lebih tinggi dari pengaris. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah nilai skala terkecil yang bisa diukur. Nilai skala terkecil untuk jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terbagi jadi dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser, dan mempunyai dua skala. Skala yang terdiri dari skala utama dan skala Vernier, atau yang bisa dikenal dengan skala Nonius. Skala utama lebih panjang dan letaknya ada di rahang tetap, sedangkan skala Nonius merupakan skala pendek yang ada di rahang geser. Yang pertama, rahang dalam, terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter, lubang, atau celah. Yang kedua, rahang luar, terdiri dari dua rahang juga yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Yang ketiga, tangkai ukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Yang keempat, skala utama. Fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama biasanya dinyatakan dalam satuan cm atau inci. Umumnya panjang skala utama 15-17 cm. Yang kelima, skala Nonius. Fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Yang keenam, buat pengunci. Fungsinya untuk menahan rahang pada tempatnya, agar objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Ketidakpastian dalam pengukuran. Yang pertama, pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali saja. Keterbatasan skala, alat ukur, dan keterbatasan kemampuan mengamati serta banyak sumber kesalahan lainnya mengakibatkan hasil pengukuran selalu dianggap ketidakpastian. Nilai X sampai goresan terakhir dapat diketahui pastinya, namun bacaan selebihnya adalah terkaan. Baik, langsung saja kita mulai ya praktikum untuk mengukur silinder pegal menggunakan jangka sorong. Di sini sudah ada simulator olabs.edu untuk jangka sorongnya, lalu untuk objeknya ada silinder, dan kita bisa mengukur diameter luar maupun diameter dalam. Yang pertama ini saya akan mengukur diameter luarnya. Jangka sorong ini terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius yang ada di bawahnya. Cara menghitungnya itu, untuk skala utama kita hitung sampai ke sebelum angka 0 ya untuk skala Noniusnya. Misalnya ini 2,1, 2,2 sebelum 0 skala Nonius. Kita tuliskan untuk skala utamanya SU sama dengan 2,2. Selanjutnya untuk skala Noniusnya kita pilih yang sejajar. Nah, di situ kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti untuk skala Noniusnya sama dengan 7. Nah, untuk satuan skala Nonius itu milimeter, kita ubah menjadi cm dengan mengalikannya dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm. Jadi 7 dikali 0,01 itu hasilnya 0,07 cm ya. Nah, sehingga nilainya itu ditambahkan untuk yang skala utama ditambah dengan skala Nonius. Jadi 2,2 ditambah dengan 0,07.
hasilnya adalah 2,27. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan pengukuran berulang sebanyak 5 kali. Nah, untuk data yang pertama ini kita masukkan ke dalam tabel, yaitu 2,27 cm ya. Sekarang untuk yang kedua, kita lihat lagi. Nah, di sini ada juga skala nonius yang sama sejajar, maka akan kita masukkan. Nah, skala utamanya 2,2 dan skala noniusnya tadi ada di 0,08 ya. Langsung kita masukkan ke dalam tabel, yaitu 2,28. Selanjutnya untuk data yang ketiga, kita lihat lagi skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Nah, ada lagi ya, itu ada di skala nonius 0,06. Berarti datanya jadi 2,26 karena skala utamanya tetap 2,2. Yang membedakannya hanyalah skala noniusnya. Nah, ini untuk data keempat. Saya mengambil data yang itu ya, itu berada pada skala nonius 0,09. Lalu masukkan lagi ke dalam tabel 2,29. Sekarang yang terakhir untuk data yang kelima, kita lihat. Nah, yaitu juga terlihat sejajar, maka kita masukkan ke dalam tabel pengukurannya. Terletak dalam skala nonius 0,05. Jadi 2,2 ditambah 0,05 hasilnya jadi 2,25. Sekarang untuk mengukur panjang dari silindernya. Nah, seperti ini. Sama terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, dapat terlihat ya, itu skala utamanya ada di 3. Lalu kita hitung sampai ke sebelum angka 0 dari skala nonius ya. Nah, kita tuliskan untuk skala utamanya sama dengan tadi 3, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terlihat 3,7 cm. Lalu untuk skala noniusnya kita pilih yang terlihat sejajar. Nah, di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi skala noniusnya adalah 6 ya. Dikalikan dengan ketelitian jangka sorongnya yaitu 0,01, jadi hasilnya adalah 0,06. Nah, ini skala utama dan skala noniusnya ditambahkan, hasilnya jadi 3,76. Ini untuk data yang pertama. Lalu saya masukkan lagi ke dalam tabel pengukurannya ya. 3,76. Selanjutnya kita akan mencari untuk data yang kedua dan seterusnya. Kita lihat yang terlihat sejajar. Nah, nampaknya ada di sana ya, di 0,08. Berarti hasilnya jadi 3,78. Maaf, maksudnya 3,77 ya. Nah, yang ini juga terlihat sejajar. Hasilnya jadi 3,78. Lalu yang ini juga terlihat sejajar. Hasilnya ada di 5 ya. Berarti jadi 3,75. Yang terakhir kita lihat lagi. Nah, yang itu juga nampak sejajar. 1, 2, 3, 4 ada di 0,04 ditambah dengan 3,7. Skala utamanya jadi hasilnya adalah 3,74. Seperti itu pengukurannya. Ini adalah analisis data hasil pengukuran berulang silinder pejal. Di sini ada dua objek pengukuran, yaitu diameter luar dan juga panjang dari silinder pejalnya. Di sini sudah ada 5 data karena saya menggunakan pengukuran berulang sebanyak 5 kali. Nah, data ini akan dimasukkan ke dalam tabel-tabel seperti di bawah ini untuk dicari nilai rata-rata dan nilai ketidakpastiannya. Yang pertama ada pengukuran berulang objek diameter luar silinder pejal. Nah, ini ada data ke N, yaitu sebanyak 5 kali. Ada XI, yaitu hasil data pengukurannya. Nah, kelima data ini dijumlahkan sehingga hasil dari sigma XI adalah 11,35. Lalu ada XI kuadrat, yaitu nilai dari XI yang dikuadratkan. Hasilnya seperti ini dan dijumlahkan sehingga sigma XI kuadrat adalah 25,7655. Selanjutnya, kita cari nilai rata-ratanya. Dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, sigma XI-nya sudah diketahui tadi 11,35 dibagi dengan N banyaknya data, yaitu 5.
hasilnya adalah 2,27 cm. Lalu yang kedua, kita akan mencari nilai ketidakpastian dalam pengukuran dengan rumus delta X sama dengan 1/n akar dari n sigma x1 kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan dibagi n dikurangi 1. Langsung saja kita masukkan data-datanya. 1/5 akar dari 5 dikali sigma x1 kuadratnya tadi sudah ada, yaitu 25,7655 dikurangi dengan sigma xi-nya 11,35 dikuadratkan dibagi dengan n-nya 5 dikurangi 1. Langsung kita jumlahkan. 1/5 akar dari 5 dikali 25,7655 hasilnya adalah ini. Lalu untuk 11,35 dikuadratkan hasilnya seperti ini, dibagi 4. Sehingga 1/5 akar 0,005 dibagi 4. 1/5 dikali akar 0,00125. Nah, hasil dari akar ini adalah 0,353553 dan delta X-nya adalah 0,707106 cm. Sehingga ketidakpastian relatifnya yaitu delta X dibagi dengan nilai rata-rata ya dikali 100%, hasilnya 0,00623001%. Jadi penulisan hasil pengukuran diameter luar silinder pejal adalah X sama dengan 2,27 plus minus 0,0707106 cm. Selanjutnya yang kedua, ada pengukuran berulang objek panjang silinder pejal. Nah, tabelnya sama ya seperti yang tadi di atas. Ada data ke N sebanyak 5, lalu ada XI, yaitu data hasil pengukurannya dijumlahkan sehingga sigma XI-nya 18,8, dan ini ada XI kuadrat, hasil dari XI dikuadratkan. Nah, hasilnya ini, lalu ini ditambahkan sehingga sigma XI kuadratnya adalah 70,689. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus nilai rata-rata. Untuk X bar sama dengan sigma XI dibagi N sama dengan 18,8 dibagi N, yaitu 5 sama dengan 3,76 cm. Untuk nilai ketidakpastian dalam pengukurannya, ini delta X sama dengan 1 dibagi N akar N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Langsung saja masukkan datanya, sehingga 1/5 akar dari 5 dikali sigma XI kuadratnya tadi 70,689 dikurangi sigma XI-nya 18,8 dikuadratkan dibagi 5 dikurangi 1 ya, sehingga 1/5 akar dari 5 dikali 70,689 hasilnya ini, lalu 18,8 dikuadratkan hasilnya ini dibagi 4. Nah, hasilnya 1/5 akar 0,005 dibagi 4 ya. Nah, lalu 1/5 dikali hasil akar ini adalah 0,00125 sehingga hasilnya seperti ini, dan delta X-nya adalah 0,0707106. Nah, ketidakpastian relatifnya juga sama, hasil pembagian dari delta X dibagi dengan nilai rata-rata dikali 100%. Jadi penulisan hasil pengukuran panjang silinder pejalnya adalah 3,76 plus minus 0,0707106 cm. Kesimpulan dari praktikum ini, jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Ketelitian jangka sorong yang dipakai sebesar 0,01 cm. Ketidakpastian dalam pengukuran disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran, baik itu kesalahan umum yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh keterbatasan pada pengamat, ataupun kesalahan sistemik yang diakibatkan oleh kesalahan pada instrumen yang digunakan, maupun kesalahan acak yaitu kesalahan yang berasal dari pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi dan hanya bersifat sementara. Ada dua jenis ketidakpastian pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Yang pertama, ketidakpastian pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri, dan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil atau NST instrumen yang digunakan. Yang kedua, ketidakpastian pengukuran berulang. Agar mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, harus dilakukan pengukuran secara berulang. Pada pengukuran berulang, nilai terbaik untuk menggantikan nilai benar X0 adalah nilai rata-rata dari data yang diperoleh atau X bar. Sedangkan untuk nilai ketidakpastiannya atau delta X dapat digantikan oleh nilai simpangan baku nilai rata-rata sampel. Nilai ketidakpastian relatif menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran. Semoga praktikum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.